فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. Terakhir kita membahas tentang tauhid uluhiyah, atau nama lainnya tauhid apa? Tauhid ibadah, yang maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal peribadahan, tidak beribadah dan memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan berikutnya qala al-muallif rahimahullah, fama makna ibadah. Dan kita sebutkan juga bahwasanya ibadah itu dibangun atas dua perkara inti, yaitu apa? Al-mahabbah wa at-ta'zim. Yang dengannya nanti akan muncul dua perkara juga. Mahabbah menimbulkan apa? Raghbah, dan ta'zim menimbulkan apa? Rahbah. Raghbah nanti pada perkara-perkara yang bersifat ibadah berupa perintah. Adapun raghbah ini nanti terkait dengan larangan. Nah, sebagaimana penjelasannya kemarin. Qala al-muallif rahimahullah, fama ma'na ibadah. Maka kalau begitu apa maknanya ibadah? Memberikan ibadah hanya kepada Allah. Berarti harus tahu makna apa? Ibadah, biar enggak salah memberikan. Nanti kalau tidak tahu pengertiannya, sesuatu itu dianggap bukan ibadah, padahal ibadah diberikan kepada selain Allah, padahal itu ibadah. Nah, al-ibadah tutlaku ala amrain, ala al-fi'li wal maf'ul. Ibadah dimutlakkan kepada dua perkara, perbuatan dan objeknya. Perbuatan seseorang itu pun dinamakan ibadah. Yang dia lakukan, objeknya yang dia gunakan untuk beribadah kepada Allah pun juga dinamakan ibadah. Tutlaqu 'alal fi'li alladhi huwa ta'abbud. Kata ibadah dimutlakkan kepada perbuatan, yaitu ta'abbud, peribadahan. Perbuatan sang hamba itu namanya apa? Ibadah. Fa yuqal 'abada ar-rajulu rabbahu ibadatan wa ta'abbudan. Maka kita bisa mengatakan abadar rajul rabbahu. Laki-laki itu mengibadahi Rabbnya dengan sebenar-benarnya ibadah. Wa itlaquha ala ta'abbud min babi itlaqil ismil masdar. Dan ini termasuk dalam bab pemutlakan isim masdar. Ta'abbudan, ibadatan. Na'rifuha bi'tibari itlaqiha 'alal fi'li bi annaha nu'arrifuha. Bi'tibari itlaqiha 'alal fi'li bi annaha at-tazallulu lillahi azza wa jal hubban wa ta'ziman. Kita beri pengertian nu'arrif. Kalau dari sisi dimutlakkan kepada fi'il, maknanya adalah menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta dan pengagungan. Bifi'li awamirihi wajtinabi nawahih, dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini kalau dari sisi apa? Fi'il. Ini perbuatan hamba merendah itulah namanya apa? Ibadah. Perbuatan hamba merendah dengan disertai rasa cinta dan pengagungan. Wa kullu man zalla azza wa jalla wa kullu man zalla lillah azza billah. La ilaha illallah. Ini luar biasa kalimatnya. Wa kullu man zalla lillah azza billah. Barang siapa yang menghinakan diri kepada Allah, maka dia akan mulia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menghinakan dirinya kepada zat yang tepat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walillahil izzatu walirasulih. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 8. Dan hanya milik Allah lah kemuliaan dan milik Rasulnya. Sehingga tatkala kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kita apa? Kemuliaan.
yang hanya dimiliki oleh Allah dan Rasulnya. Wa tutlaqu 'alal maf'ul ay al-muta'abbadu bihi. Ibadah juga dimutlakan kepada maf'ul, objeknya yang digunakan sebagai untuk beribadah, alat untuk beribadahnya itu namanya ibadah. Bukan perbuatannya. Kalau tadi perbuatan hamba tadi yang merendah itu namanya apa? Ibadah, dia beribadah. Kalau sekarang apanya? Objek yang digunakan untuk apa? Beribadah, itu namanya ibadah. Salat, itu namanya apa? Ibadah. Puasa, itu namanya apa? Ibadah. Paham dua sisi ini ya? Dua-duanya dikatakan apa ini? Ibadah. Perbuatan hamba tadi pun menghinakan dirinya kepada Allah, namanya apa? Ibadah. Salat, puasa, zakat dan yang lainnya itu pun namanya apa? Ibadah. Ini kan alat yang dia gunakan untuk dia menghinakan dirinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya bihadzal ma'na tu'arraf bima arrafahu bihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah haitsu qala rahimahullah, dan ibadah itu dengan makna yang seperti ini didefinisikan seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala dia mengatakan al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah suatu kata yang mencakup semua apa yang Allah cintai dan ridhai dari perbuatan, ucapan yang zahir maupun yang batin. Dari sisi apa ini? Dari sisi fi'il atau dari sisi maf'ul ini definisi Syekhul Islam? Dari sisi apa? Dari sisi maf'ul. Semua yang Allah cintai, maka itu namanya apa? Ibadah. Nah. Adapun kalau dari sisi perbuatan, maka definisinya apa? At-tazallul lillah hubban wa ta'ziman bi fi'li al-awamir wa ijtinab apa? An-nawahi. Sehingga ini dua pengertian dari ibadah dari dua sudut pandangnya. Wa hadha syai' alladhi ta'abbadana Allah bihi yajibu tauhidullahi bihi. Dan perkara ini yang kita beribadah kepada Allah dengannya wajib untuk mentauhidkan Allah dengannya. La yusrafu li ghairihi, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. As-shalah was-shiyam waz-zakat wal-hajj wad-du'a wan-nadhr wa khalsyah wat-tawakkul, seperti salat, puasa, zakat, haji, doa, nazar dan rasa takut, tawakal, ila ghairi dzalika minal ibadat, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang ada. Tidak boleh sedikit pun dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha syai' fa in qulta mad dalil ala anna Allah munfaridun bil uluhiyah. Kalau engkau berkata, maka apa dalilnya bahwasanya Allah diesakan dalam hal ibadah, satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah? Fal jawabu hunaka adillatun katsirah. Di sana banyak dalil-dalilnya, di antaranya minha qauluhu ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, kata Allah. Maka ibadahilah aku. Ini jelas sekali. Ada hasr, pembatasan. Nah, tidak ada yang diibadahi kecuali aku. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, kata Allah. Wa qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Ini ada nafi, ada apa? Isbat. An i'budullaha wajtanibut taghut. An i'budullah ini apa? Isbat. Wajtanibut taghut ini apa? Nafi. Sehingga memberikan faedah al-hasr, pembatasan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan qauluhu ta'ala syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi, dalam surat Ali Imran ayat 18. Dan Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu pun juga bersaksi. Sehingga saksinya berapa? 3. Allah, malaikat dan orang yang berilmu. Yang dipersaksikan adalah apa? Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lau lam yakun min fadlil ilmi illa hadhil manqabah. Kalaulah tidak ada bagi ilmu kecuali kemuliaan ini, yaitu dijadikan sebagai saksi atas persaksian yang terbesar, yaitu tauhid. Haitsu innallaha ma akhbara anna ahadan syahida bil uluhiyah illa ulul ilm. Dari sisi bahwasanya Allah mengabarkan
tidak mengabarkan bahwasanya ada seorang pun yang menjadi saksi atas uluhiyahnya Allah kecuali hanya orang yang punya ilmu. Yang selainnya dari kalangan manusia tidak ada yang diangkat oleh Allah sebagai saksi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha an yaj'alana minhum. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita di antaranya. Amin. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist bil adl. Mereka semua itu tegak dengan keadilan. Karena para saksi syaratnya diterima persaksiannya harus dia adil. Summa qarrara hadhihi syahadah biqaulihi. Kemudian Allah tegaskan persaksian ini dengan firman-Nya la ilaha illahu. Lagi diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu wal azizul hakim. Fahadha dalilun wadih ala annahu la ilaha illallah azza wa jal. Ini semua adalah dalil yang nyata bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah azza wa jal. Asyhadu an la ilaha illallah wa antum tashhaduna an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kalian pun juga bersaksi tidak ada yang layak diibadahi kecuali Allah. Hadhihi syahadatul haq. Inilah persaksian yang yang benar. Nah, selesai kita dari makna ibadah dari dua sisinya dan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya yang berhak untuk diibadahi satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dari dua sisi pengertian ibadah, sisi fi'il, dan dari sisi maf'ul. Dari sisi fi'il pengertiannya at-tazallul lillah hubban wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi. Adapun dari sisi maf'ul, objek yang digunakan, alat yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pengertiannya seperti pengertiannya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah.